sendiri. Saya ngutip sendiri. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jojo di channelnya Suka Kopi. Oke, kali ini kita mau berbagi cerita ke salah satu coffee shop yang termasuk legend juga di Kabupaten Blitar. Ya, kita nanti akan cerita kaitannya suka duka ketika berbisnis kopi tentunya. Gitu. Jadi teman-teman tonton terus videonya, ikutin terus petualangan kopi bersama Suka Kopi. Kesempatan kali ini saya akan mengunjungi kedai kopi yang terkenal dengan kopi manual brewnya. Untuk lokasi kedai kopinya berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Blitar sebelah timur, yaitu Kecamatan Ngulingi. Sesuai dengan identik dengan kopi manual brew, nama kedai kopinya sendiri dinamakan Coffee Brew. Selain terkenal dengan kopi manual brewnya, di sini juga ada menu non kopinya juga loh. Untuk lokasinya di Kecamatan Ngulingi ada dua tempat. Lokasi pertama ada di Jalan Raya Tangkil Ngulingi, tepatnya di Ruko Lingkungan Pasar Hewan Terpadu. Dan untuk kedai kedua baru buka kurang lebih 3 mingguan, yang lokasinya di Ruko Perum Cipta Niaga Regency, tepatnya di selatan Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Dan kali ini saya memilih berkunjung di kedai yang kedua, yang lokasinya di selatan Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Oke, tonton terus keseruan petualangan kopi kita bersama Suka Kopi. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Siswanto. Saya asli dari Blitar, kelahiran di Blitar. Nama panggilan Bang? Nama panggilan Mas Kucis. Mas Kucis. Iya, tapi biasa teman-teman bilangnya Mas Kucis. Jadi dulu awal itu saya lulus dari 2008. Saya lulus 2008 dari SMK. Iya. Saya sekolah dari teknik komunikasi, audio video. Iya. Audio video juga. Sampingnya dari situ teman-teman kan udah pada kerja ini ya. Jadi jelas-jelas teman-teman udah pada kerja gitu. Jadi orang tua itu mikir kan anak-anak udah pada, teman-teman udah kerja, kok saya belum kerja sendiri. Mungkin tekanan batin ya kalau yang zaman dulu itu ya. Namanya kita sama orang tua kan pasti dulu selisih paham ya. Betul. Terus akhirnya saya fokuskan ya udahlah, saya lebih baik merantau lah. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Saya merantau di Jakarta. Saya ingat waktu itu naik Matar Maja. Saya sendirian gitu sana. Terus waktu saya putuskan untuk merantau, lebih baik daripada di daerah saya nggak bisa jadi apa-apa, lebih baik saya di perantauan nggak jadi apa-apa pun orang nggak tahu. Dulu kan kerja di salah satu coffee shop juga. Waktu itu juga sebagai dari bawah barista itu kita nggak tahu. Waktu dulu kan zaman 2008-an itu kan barista itu apa kan kita nggak tahu ya, nggak tahu barista itu apa. Terus kita ke warnet, kalau di Jakarta itu kan warnet zaman masih warnet ya, warnet gamer anak-anak itu. Terus kita sewa 1 jam, kita cuma googling barista itu apa gitu. Oh, barista cuma peracik kopi gitu. Terus teman saya itu dari Jakarta itu bilang, namanya Atin, itu bilang, alah masa ngaduk kopi aja nggak bisa sih? Lah iya, Tin, ayo kita kerja. Akhirnya kerja.
Terus kita kerja, terus ternyata nggak seperti apa yang kita bayangkan. Banyak alat-alat yang sudah modern semuanya. Terus ini gimana cara ngoperasionalnya gitu. Tapi ternyata di situ kan juga ada trainer juga. Oh, gitu. diajari ini ya Bang ya, awalnya gitu. Pulangku dari 2008 sampai 2015 itu tanya banyak orang itu, kamu jauh-jauh dari Jakarta nggak dapat apa-apa. Saya cuma diem aja, tapi saya kan ibarat itu dapat skill kemampuan. Masya. Makanya banyak susah banget. Kalau mungkin kalau kita di kota-kota besar kita enak. Orang mau beli cappuccino, orang mau manual brewing, orang mau single origin itu sudah udah paham. Di sini tuh dulu berpikir otak puter. Gimana saya nawarin manual brewing itu susah banget. Terus akhirnya, oh saya punya keahlian latte art juga. Cuman 2015 itu punya keahlian latte art. Akhirnya dari latte art itu tadi saya bilang, oh gimana cara saya memancing orang untuk datang. Saya bikin latte art. Awalnya di strateginya Abang itu latte art ya Bang? Iya, strategi itu latte art dulu 2015. Manual brewing untuk latte art kan kita harus global ya. Betul. Saya kopi, setelah kopi itu wah susah banget. Ya udah, saya bikin tes. Saya kalau nggak ada yang beli saya ngeracik sendiri. Saya kasihkan untuk jabarin. Kalau saya pribadi tuh saya nggak pengen dapat income dulu, tapi gimana caranya untuk mengedukasi dulu. Kalau kita sudah edukasi di wilayah sekitar, insya Allah nanti kembalinya akan sangat bagus. Idealis itu perlu kalau saya, ya, benar, karena idealis itu cara kita untuk punya sebuah karakter. Betul, value, nilai lebihnya di situ ya Bang. Saya bilang sama istri itu bilang gini, ya udah jualan apa aja yang selain kopi, udah ini udah. Saya kalau kopi sudah kopi, saya bilang. Oke. Gitu. Tapi makan berlawanan ya. Kalau istri itu pasti pikirnya di ekonomi, di bener. Tapi saya tetap pertahankan di kopi gitu. Waktu Untuk itu COVID gimana Bang? Ceritanya COVID nih, pas saat COVID. Kopi shop pasti punya, atau kedai atau yang usaha itu pasti punya cerita masing-masing. Iya betul. Saya mulai sudah menata, terus akhirnya kena COVID. Akhirnya saya mikir lagi, saya pagi jualan. Kalau malam kan harus steril ya. Betul ya, jam 8 kalau nggak salah dulu ya Bang. Memang harus di rumah semua gitu. Tapi masalah perut tadi ya, bilang ya. Betul. Akhirnya saya putuskan untuk saya mau berangkat pagi aja di depan Polsek Lingi. Polsek Lingi sini. Saya mancal gayuh gitu. Gayuh dari Majekan, dari Jalan Gajah Mada, dari rumah sampai ke Polsek. Dari pagi jam 9 sampai jam 10 malam. 10 malam. Ya, kadang jam 3 sampai jam 10. Jadi waktu nggak menentu dulu. Gitu.
kedinasan. Jadi saya flashback ke belakang. Apa profesi dari barista itu saya berawal dari profesi barista dulu di Jakarta itu susah banget. Cara kita menjadi seorang barista ya. Makanya ketika saya pulang pun sini, saya lelah, tapi saya ini masih ingat tentang perjuangan saya. Gitu. Dan nggak bisa saya tinggalin. Kalau saya pribadi itu gini, ya menurut saya ya, kalau mungkin sebagai pengusaha besar mungkin nggak jadi masalah. Tapi betul, kalau kita baru pemula, lebih baik kita belajar untuk marketing di jalan. Terus gitu ya. Idealis perlu, tetapi kadang kita harus menurunkan idealis untuk jangan malu kita untuk terjun di jalan gitu. Dimana tetap yang penting intinya bendera branding kita itu tetap ada. Tetap ada, gitu ya Bang. Ya, oke. Yang beli satu seperti itu berarti kita kurangnya edukasi Dulu ya Bang ya. Pendekatan kepada mungkin customer kita. Jadi ketika customer satu berikanlah sebuah kesan. Kalau di kopi itu kan ada aftertaste gitu. Ya betul. Terakhirnya. Ya itu. Jadi kalau customer itu sama. Ketika orang satu beli kita kasihkan kesan. Kita harus memberikan sebuah kesan bahwasannya jangan sampai ada critical point. Gitu. Harus kompleks. Nggak cuma sekedar kita sebagai penjual dan sebagai pembeli. Yang kita pesan itu harus kita sampaikan. Ada nyawanya ya Bang ya. Tapi nggak cuma kita cari untung aja gitu ya Bang. Betul. Oke. Dia merasa diperhatikan. Terus kita harus bisa menilai sebuah karakter. Customer yang datang itu lagi kusut, lagi banyak pikiran, apalagi happy atau lagi gimana. Jadi seorang barista bukan cuma harus ke kopi, harus melihat gimana ini. Mau saya seduhkan apa? Kadang kan ada customer pesan itu dengan
baca nih, Mas mau beli ini, kita harus kasih sedikit sentuhan. Oke. Kita harus upselling, kita harus menawarkan pesanan-pesanan yang lain atau yang recommended. Gitu. Mau tambah ini, mau coba yang ini seperti ini, nggak apa-apa. Seller ini gitu ya Bang ya. Lebih baik kalau saya pribadi, satu orang ngobrol 5 menit nggak apa-apa. Kita perbanyak ngobrol dulu, karena customer yang datang juga ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu tentang kopi. Oke. Sekiranya pengen tahu tentang kopi dan jangan pernah pelit ilmu. Kita kasih ilmu yang bermanfaat. Betul. Jadi kita kasih ini kopinya jenisnya ini, varietas ini. Kalau kopi seperti ini nanti seperti ini gitu. Jadi mendapatkan mendapatkan sesuatu hal yang lebih berkesan. Oke. Gitu. Siap. Terus nanti setelah itu kita evaluasi. Itu penting banget. Akhirnya satu orang nanti ketika kita memberikan sebuah kesan, satu orang nanti keluar dia pasti akan mendatangkan temannya. Gitu ya Pak ya. Dia di luar kota dia akan telepon kepada temannya.